Filsafat, oh filsafat ya, ilmu yang menggemaskan, ilmu yang banyak sekali dirindukan oleh orang lain untuk bisa mencapai apa yang disebut dengan level atau tingkatan berpikir kritis ya, mampu berpikir secara komprehensif, mendalam, dan tentu berpikir pada tingkatan metodologis ya, tingkatan berpikir spekulatif ya, dan ini merupakan sebuah kompetensi atau kecakapan yang dirindukan untuk berhadap-hadapan atau dalam bahasa yang sederhana itu berdebat dengan siapapun ya. Bahkan orang membutuhkan filsafat itu untuk tangguh ya dalam perdebatan-perdebatan. Ya, seperti itu kah? Ya, kita akan bicara di bukan ahli filsafat dengan topik yaitu melampaui filsafat ilmu ya. Ya, teman-teman, sebelum saya mau bicara lebih jauh, ada kekeliruan di dalam memahami judul channel ini ya. Ada teman-teman sobat yang katanya bukan filsafat, kenapa membahas filsafat ya? Mungkin teman-teman kita ini tidak presisi di dalam membaca nama konten ini, ya, nama channel ini, yaitu bukan ahli filsafat. Ya. Berbeda dengan bukan filsafat. Nah, ini kalau bukan filsafat artinya memang tidak membahas tentang filsafat. Kalau bukan ahli filsafat, itu mau mengatakan konten ini akan membahas filsafat, tetapi tidak dalam konteks tingkatan yang disebut sebagai ahli di dalam berfilsafat atau filsuf yang populer, filsuf yang punya level tinggi ya, sehingga dikatakan filosofi expert ya. Jadi ahli di bidang filsafat ya. Jadi ini kalau lantas demikian, apa yang ingin diberikan ya? Saya kira ini kan sebuah ruang bersama untuk kita berfilsafat. Saya membagikan apa yang secara prinsip semua orang itu kan berfilsafat ya. Semua orang itu digerakkan oleh sistem nilai dalam dirinya, kepercayaan di dalam dirinya, dan tentu ekspektasi harapan-harapan dalam mengambil bagian untuk memperkaya kehidupan itu ya, baik secara pribadi maupun bersama. Jadi sebatas itu teman-teman. Jadi ini obrolan filsafat yang ringan ya. Kita berbicara tentang hal yang ringan-ringan, gak usah yang berat-berat ya. Karena filsafat itu sejauh yang saya pelajari, ya membuat saya kok bingung kenapa filsafat ini barang yang agak sulit untuk dimengerti. Sehingga ya sedikit-sedikit saya mencoba untuk meramu, menjahit ya bahwa filsafat itu sebenarnya adalah ilmu yang menarik untuk dipelajari dan tidak perlu harus dengan susah payah. Artinya tidak harus dengan merasa ribet terlebih dahulu dan putus asa di tengah jalan ya, sehingga segigit demi segigit, sepotong demi sepotong, selapis demi selapis, selangkah demi selangkah, sekata demi sekata ya, sekalimat demi sekalimat, separagraf demi separagraf itu disampaikan agar supaya teman-teman kemudian punya kesiapan untuk memasuki sebuah bidang, sebuah ruang berfilsafat yang jauh lebih intens, jauh lebih masif, jauh lebih serius ya. Ya, sersannya serius santai. Nah, yang kita mau bahas di sini adalah filsafat ilmu ya, melampaui filsafat ilmu. Teman-teman tentu tidak asing lagi kalau berbicara tentang filsafat ilmu dalam 3 konteks konsep dasar ya, atau istilah dasar yang biasa disebut dengan ontologi ya, atau juga disebut dengan metafisik ya, di mana pada konteks itu berbicara tentang keberadaan realitas adanya ya, sesuatu yang ada yang bisa kita tunjuk dengan misalkan batu ya kan, itu sesuatu realitas ada atau being ya. Berbeda dengan konsep metafisiknya ya, sesuatu yang melampaui itu ya. Kalau bisa batu, bisa sebut saja kita tunjuk itu batu ya. Jadi itu bicara tentang ontologinya. Tapi kalau bicara tentang metafisik dari batu, bisa saja kita mengatakan kepala batu ya gitu. Jadi sesuatu yang Anda tidak lihat batunya, tetapi sebuah analogi atau metafora atau pengandaian apapun itu namanya, yang menunjuk pada sebuah sifat-sifat ya, karakter tertentu ya dari sesuatu yang kita sebutkan ya di dalam konteks istilahkan kepala batu ya.
Begitu juga kalau kita bicara tentang pisau tajam ya. Jadi Anda bisa menunjukkan pisau dengan ketajaman tertentu ya. Beda dengan misalkan pikirannya tajam ya. Ini sesuatu yang metafisik ya, jauh melampaui hal yang fisik yang bisa diinderai. Dalam filsafat ilmu juga kita bisa melihat apa yang disebut dengan epistemologi. Epistemologi ini adalah bangunan utuh ya, bangunan sistematis dari sesuatu yang diterangkan ya. Kalau berbicara tentang sepeda misalkan ya, epistemologi dari sebuah sepeda itu semua unit ya, semua atribut-atribut atau organ-organ, materi-materi yang membentuk sepeda ya, baik dari secara fisik maupun fungsi. Jadi bagaimana membangun sebuah sepeda itu ada prosesan, ada tahapan-tahapan, dan keseluruhan itulah ya yang kemudian merupakan sebuah kerangka pikir pengetahuannya ya. Jadi epistemologinya bagaimana menjawab pertanyaan bagaimana ya menghadirkan sepeda itu dengan seluruh kerangka penjelasan atau eksplanasinya. Kalau kita bicara tentang yang ketiga, itu filsafat ilmunya bicara tentang aksiologi. Ya, aksiologi berbicara tentang nilai manfaat yang diberikan dari sesuatu. Ya, jadi aksiologi dari sebuah sepeda, ya tentu jelas alat atau moda transportasi. Ya, aksiologi dari sebuah pisau, ya alat memotong, ya alat untuk membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membutuhkan instrumen atau alat yang namanya pisau ya begitu. Jadi aspek manfaat. Nah, tapi hari ini kita tidak bicara saja persoalan filsafat ilmu, tapi kita mau menajamkan ini dalam konteks filsafat ngilmu ya. Filsafat ngilmu itu adalah kalau dalam konteks tradisi spiritualitas kejawaan, tentu kearifan budaya Jawa ini mengajak kepada kita untuk melihat aspek yang lebih dalam dari sekedar persoalan rasionalitas kita, persoalan pikiran kita ya. Berfilsafat itu bukan hanya persoalan pikiran, rasional atau tidak rasional, tapi berbicara tentang aspek terdalam kebatinannya, aspek disebut dengan aspek rasa, ya, rasa. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa sekedar dibicarakan dalam konteks logika, tidak hanya bicara tentang rasionalitas. Wah ini dia begini ya, tapi mengabaikan aspek yang disebut dengan aspek keberadaan rasa yang terdalam ya. Saya sedikit bisa menyelami ya, mengecap budaya kebatinan itu, atau artinya bicara tentang ilmu itu ya, artinya setiap orang perlu belajar pada aspek-aspek yang lebih dalam dari sekedar apa yang mampu kita pikirkan ya dalam konteks perspektif filsafat ilmu ya. Kita berbicara ya bukan hanya berfilsafat itu sekedar untuk mengatakan ini loh kebenaran yang hipotesis ya, tetapi bagaimana cara Anda mengatakan dan bagaimana manfaat itu bagi aspek rasa orang lain atau diri sendiri itu juga harus diberikan perhatian ya. Jadi ketika kita bicara tentang filsafat ngilmu ya, tentu ini tidak dipelajari teman-teman. Kalau bicara tentang filsafat ilmu, ya banyak orang mempelajari di S1, S2 apalagi dalam konteks bicara tentang S3 atau doktor ya, karena ada doktor itu secara prinsip adalah doktor filsafat ya. Apapun ilmu yang dia pelajari, dia akan memfilsafati itu secara mendalam ya, secara komprehensif atau menyeluruh. Kalau aspek ilmu itu adalah aspek ya internalitas, aspek kedirian kita, aspek kedalaman rasa kita, aspek keberadaban kita ya, kesantunan kita atau apapun namanya. Sehingga ketika kita memiliki filsafat yang sifatnya filsafat ilmu, kita mesti harus filsafat ngilmu juga. Jadi ini dua sisi mata uang filsafat yang perlu harus ditajamkan secara bersama-sama ya. Jangan nanti Anda menjadi orang yang kritis tetapi kemudian menabrak rambu-rambu etika. Anda bicara tentang ketajaman pisau analisis Anda tetapi tumpul dalam konteks merasakan bahwa apa yang kita sampaikan itu merusak perasaan orang lain, merusak citra sistem nilai yang ada, yang diterima sebenarnya secara kolektif ya, bersama-sama di dalam sebuah kehidupan bersama di sebuah lokasi tertentu dengan waktu tertentu dengan sistem nilai-nilai tertentu yang sudah disepakati sebagai sebuah konsensus atau kesepakatan sosial. Nah, ini penting ya. Jadi teman-teman silakan berilmu secara filsafat, tetapi juga jangan sampai lupa atau abai pada persoalan dimensi ilmu ya. Kalau tanpa Anda ngilmu, maka filsafat Anda kalau dalam tradisi spiritualitas timur
itu ada yang namanya, ya kalau Anda mengasihi orang, ya, mencintai orang, tidak ada gunanya ya cinta Anda kalau Anda tidak punya kasih ya. Karena kalau bicara logika, ya seringkali, ya kalau dalam filsafat timur tadi, uh, pipi kanan Anda ditampar, ya lo jawabannya tampar balik ya, seperti itu ya. Ketika ada orang menyakiti Anda, sakiti balik. Itu bicara tentang konteks persoalan sekedar bicara filsafat ilmu semata-mata, tapi harus didekati dengan filsafat ilmu yang jauh melampaui itu semua ya. Sesuatu aspek yang tidak bisa dijelaskan secara logis ya. Itulah disebut dengan filsafat ngilmu, bukan ahli filsafat.